Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Kita lanjutkan dari eh, program ya Tadarus Muamalah dan Ekonomi Syariah. Kita sudah sampai di surat dari Al-Baqarah ayat yang ke-83. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. Ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak, yatim, dan orang miskin. Selain itu, bertuturlah katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, akan tetapi kamu berpaling mengingkarinya, kecuali sebagian kecil darimu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Ya, ayat ini masih lanjutan dari kisah ataupun juga karakter dari Bani Israel ya yang disebutkan pada ayat-ayat sebelumnya ya. Ini menceritakan tentang bagaimana ketika ya Allah Subhanahu wa taala itu mengambil perjanjian ya dengan Bani Israel ya. Ada beberapa perjanjian di sini mulai dari Allah ta'budu illallah ya, hendaklah mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala saja, jangan menyekutukannya. Kemudian wabil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada orang tua, wadil kurba, kerabat, wal yatama, anak yatim, ya wal masakin, dan juga orang-orang miskin. Ya, hendaknya mereka diperintahkan untuk berbuat baik ya kepada tadi orang tua, kemudian kerabat, kemudian orang miskin, ya kemudian orang anak-anak yatim itu mereka diperintahkan. Dan berikutnya adalah waqulu linnasi husna, dan berkata ya dengan kata-kata dengan ucapan yang baik kepada manusia ya, kemudian wa aqimus shalah, dan mendirikan salat, wa atuz zakah, dan juga menunaikan zakat. Summa tawallaitum illa qalilam minkum, akan tetapi kebanyakan dari mereka itu berpaling ya, tidak melaksanakannya, illa qalilam minkum, kecuali sedikit dari mereka, wa antum mu'ridun, dan kalian itu masih menjadi pembangkang. Jadi aksaruhum fasikun bahasanya itu ya. Jadi kebanyakan dari Bani Israel itu adalah orang-orang yang fasik, yang mereka tahu gitu ya bahwa mereka tuh pertama ini mungkin bisa disebut dengan ada berapa nih ya, Ten Commandment gitu ya, ada 10 perintah Allah Subhanahu Wa Taala tuh ya. Jadi apa pertama itu adalah dilarang untuk berbuat syirik ya, agar menyembah Allah Subhanahu Wa Taala berarti dilarang berbuat syirik, kemudian berbuat baik kepada orang tua, kemudian kerabat, kemudian anak yatim, kemudian juga fakir miskin, gitu ya. Kemudian waqulu linnasi husna ya, kemudian juga mengatakan, berucap, berbicara dengan manusia itu dengan kata-kata yang baik ya, kemudian mendirikan sholat, kemudian menunaikan zakat. Nah, itu ternyata diperintahkan dan merupakan perjanjian antara Allah Subhanahu wa taala dan Bani Israel ya. Nah, akan tetapi kebanyakan mereka itu ingkar ya, tidak melaksanakan dari perintah-perintah ataupun perjanjian tersebut. Ya, maka ayat ini sejatinya adalah berbicara atau membahas tentang bagaimana perjanjian antara Allah Subhanahu wa taala dan Bani Israel ya. Dalam makna lain yaitu bagaimana Bani Israel diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ya, menyembah Allah Subhanahu wa taala, kemudian berbuat baik kepada orang tua, kemudian kerabat, kemudian anak yatim, kemudian fakir miskin, ya berucap dengan ucapan yang baik, ya kemudian mendirikan sholat, kemudian menunaikan zakat. Tapi kemudian kebanyakan mereka itu ya ingkar dan tidak melaksanakannya. Nah, konteks dari muamalah di sini tentu saja terkait dengan bagaimana waqulu linnasi husna, kemudian juga bil walidaini ihsana, kemudian juga dikatakan juga wa atuz zakat ya. Jadi ayat ini
ya walaupun secara khusus berikan ya kepada Bani Israel ya ditujukan kepada Bani Israel, tetapi secara umum konteksnya juga adalah untuk juga orang-orang yang beriman, orang-orang muslim, ya di mana pertama mereka diperintahkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, kemudian berbuat baik kepada orang tua, kerabat, kemudian anak yatim dan fakir miskin, mengucapkan kata-kata yang baik, ya kemudian mendirikan sholat, kemudian menunaikan zakat, ya. Ayat-ayat tentang ini sangat banyak sekali, kemudian juga hadis tentang hal ini juga banyak. Misalnya ayat tentang wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana, itu dalam surat Al-Isra, ya. Kemudian kalau kaitannya dengan istilahnya itu muamalah, ya kita temukan banyak sekali ya terkait dengan misalnya larangan dari riwayat-riwayat yang sifatnya itu yang memerintahkan kita itu untuk wa'atuz zakah, menunaikan zakat, kemudian juga waqulu linnasi husna, ya bahkan dalam sebuah hadis dikatakan la yu'minu ahadukum hatta yukrimu jarahu hatta yukrimu daifahu, atau mungkin riwayat yang lain juga dikatakan dikatakan bahwasanya katakan ataupun juga ya berucaplah yang baik au liyasmut falyaqulu khairan falyakul khairan au liyasmut, ya berbicara yang baik atau diam gitu ya. Diam itu maknanya ya tidak usah berbicara ketika ternyata tidak baik, ya. Nah berarti bukan berarti diam itu baik, tidak juga, tidak selamanya diam itu emas gitu ya. Kenapa? Karena kalau memang misalnya syariat Allah itu diingkari, ya kemudian juga dicela dan sebagainya, maka kita harus harus berbicara, ya. Jadi ada saat-saat bicara itu memang lebih baik daripada mengucapkan kata-kata yang tidak baik, tetapi ada kesempatan lain juga berbicara itu menjadi wajib, menjadi baik ketika diam saja kita malah seperti setan bisu gitu ya, tidak mau ya berkomentar, tidak mau mungkin menyanggah atau memberikan sanggahan, memberikan komentar terhadap hal yang sifatnya itu tidak sesuai dengan syariat Islam tentu saja. Nah, faedah dari ayat ini yang pertama adalah bahwasanya ya Bani Israel diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik kepada orang tua, kemudian kerabat, kemudian anak yatim dan juga fakir miskin. Ya, mereka juga diperintahkan untuk ya mengucapkan kata-kata yang baik kepada manusia, kemudian diperintahkan untuk mendirikan sholat dan juga menunaikan zakat. Ya, itu faedah yang pertama. Faedah yang kedua, kita sebagai seorang muslim juga diperintahkan ya dengan perintah yang sama, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak mempersekutukannya, kemudian berbuat baik kepada orang tua, ya, kerabat, kemudian anak yatim, kemudian fakir miskin, dan kita juga diperintahkan untuk berkata yang baik kepada manusia, ya, berkata, berperilaku ya yang baik kepada manusia. Manusia itu baik itu muslim ataupun non muslim, ya. Bahkan nanti sebenarnya termasuk itu kepada binatang dan juga kepada tumbuhan dan juga alam semesta. Dan yang terakhir yaitu mendirikan sholat dan juga menunaikan zakat. Ya, berarti ternyata ya zakat itu juga diperintahkan kepada Bani Israel sebagaimana diperintahkan kepada kita orang-orang yang beriman agar wa'atuz zakat dan menunaikan zakat, karena dengan zakat ini nanti akan terjadi distribusi kekayaan ya yang ada di masyarakat. Jadi kekayaan itu tidak hanya berputar pada atau tidak hanya ada pada orang kaya saja, tetapi orang miskin juga mendapatkan manfaat dari zakat tersebut, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah serta inayahnya sehingga kita mampu melaksanakan dari perintah yang ada di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-83. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.